Konflik agraria kembali menjadi sorotan publik setelah sebuah video yang memperlihatkan ketegangan antara petani dan aparat TNI di Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, viral di media sosial. Video yang beredar luas sejak Sabtu, 21 Juni 2026 itu memunculkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Siapa yang benar? Apakah petani memang mengalami intimidasi? Ataukah narasi yang beredar tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan? Peristiwa ini terjadi di kawasan lahan eks hak guna usaha atau HGU milik PT Wirya Cakra yang berada di Kecamatan Cineam. Lahan tersebut memiliki luas sekitar 368 hektar dan selama beberapa tahun terakhir telah menjadi sumber penghidupan bagi sejumlah petani setempat. Ketegangan terjadi pada Kamis 18 Juni 2026. Dalam video yang beredar, terlihat suasana perdebatan antara sejumlah petani dan aparat yang berada di lokasi. Tata ruang segala macam itu dibahas oleh undang-undang pertanahan. Itu berbicara persoalan pertanahan. Jadi ketika misalkan lembaga manapun ngobrolin tanah negara di status nakuo, ngobrolin tanah negara ya artinya lain tanah milik negara. Berdasarkan konstitusi itu, negara hanya mengatur, menguasai dan segala kepentingan itu harus berdasarkan mendapatkan kepentingan masyarakat. Itu berbicara soal tanah. Itu kemudian di sini masyarakat kenapa di status tanah kuo, ya artinya tanah kuo teh bekas HGU, tanah tanpa ada kepemilikan. Kita berbicarakan ini Kang, kalau saya singkat aja. mohon. Kalau Akang SPP membela hanya beberapa orang masyarakat di lingkungan sini. Saya ini TNI membela Indonesia. Ya, kan. Itu aja titik. Ya, saya kan saya akan melindungi semua rakyat yang ada di sini. Ya, paham. Itu. Ya, paham. Kamu hanya istilahnya institusi SPP hanya membela masyarakat yang ada di sekitar sini. Ya, Tapi kalau saya nih, Baju Loring nih, mohon. saya membela negara ini. Ini maksud saya kan Kamu kita nggak berbicara ikut negara dengan- hukum, dengan kita ini. berbicara Udah gini aturan. aja kan, karena negara, kalau negara membutuhkan mau gimana? Ini negara Iya, membutuhkan, kan, bro. pasti dia membutuhkan. Kita Nih, berbicara Kang, negara, ada rakyat, ada dengarkan. pemimpin. Percakapan yang terekam dalam video tersebut kemudian memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak pihak mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di satu sisi, petani yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan atau SPP menyampaikan bahwa mereka merasa tertekan dengan kehadiran aparat di lokasi garapan. Namun di sisi lain, pihak TNI membantah adanya tindakan intimidasi maupun penggusuran. Perbedaan keterangan inilah yang kemudian membuat kasus di Cineam menjadi perhatian publik. Menurut Sekretaris Jenderal Serikat Petani Pasundan, Agustiana, sekitar 30 anggota TNI dari Koramil Cineam dan Kodim 0612 Tasikmalaya datang ke lokasi lahan yang selama ini digarap petani. SPP mengklaim bahwa kehadiran aparat tersebut bertujuan meminta petani meninggalkan lahan yang mereka kelola. Bagi para petani, lahan itu bukan sekadar tanah kosong. Mereka menilai kawasan tersebut merupakan sumber penghasilan utama keluarga yang sudah mereka manfaatkan selama bertahun-tahun. SPP menjelaskan bahwa lahan tersebut sebelumnya berstatus hak guna usaha milik PT Wirya Cakra. Namun masa berlaku HGU itu telah berakhir sejak tahun 2017. Sejak saat itu, petani mulai mengelola kawasan tersebut untuk bercocok tanam dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Karena itulah, ketika muncul aktivitas yang dianggap berpotensi mengganggu pengelolaan lahan, para petani merasa khawatir. Menurut SPP, kedatangan aparat saat aktivitas pertanian berlangsung menimbulkan tekanan psikologis bagi para petani yang berada di lapangan. Salah satu bagian yang paling banyak diperbincangkan dari video tersebut adalah ketika seorang anggota TNI menyampaikan kalimat yang kemudian viral di berbagai platform media sosial. Dalam rekaman itu, terdengar pernyataan bahwa dirinya hadir untuk membela rakyat Indonesia. Kita berbicarakan Ini Kang, kalau saya singkat aja. mohon. Kalau Akang SPP membela hanya beberapa orang masyarakat di lingkungan sini. Saya ini TNI membela Indonesia. Ya, kan. Itu aja titik. Ya, saya kan Kalimat tersebut langsung memancing berbagai tanggapan dari publik. Sebagian masyarakat menilai pernyataan itu positif dan mencerminkan tugas aparat sebagai pelindung rakyat. Namun sebagian lainnya justru mempertanyakan konteks ucapan tersebut karena disampaikan di tengah ketegangan dengan petani yang juga merupakan bagian dari rakyat. Perdebatan pun semakin meluas.
Kolom komentar berbagai media sosial dipenuhi opini yang saling bertentangan. Sebagian warganet mempertanyakan tindakan aparat yang dianggap terlalu jauh masuk ke area yang selama ini dikelola petani. Ada pula yang meminta pemerintah segera memberikan kejelasan mengenai status hukum lahan tersebut agar konflik tidak terus berulang. Di sisi lain, sebagian masyarakat memilih menunggu penjelasan resmi dari pihak berwenang sebelum mengambil kesimpulan. Fenomena ini menunjukkan bagaimana sebuah video singkat dapat memunculkan berbagai persepsi berbeda ketika informasi yang diterima publik belum sepenuhnya lengkap. Kasus di Cineam juga kembali mengingatkan masyarakat terhadap persoalan konflik agraria yang sudah lama terjadi di berbagai daerah Indonesia. Konflik semacam ini umumnya muncul ketika terdapat perbedaan pandangan mengenai status dan pemanfaatan lahan. Petani yang telah lama menggarap suatu kawasan seringkali merasa memiliki hak moral atas tanah tersebut karena telah menjadikannya sumber penghidupan. Sementara itu, negara tetap memiliki kewenangan administratif dalam menentukan status hukum tanah dan penggunaannya di masa depan. Ketika kedua kepentingan tersebut bertemu tanpa adanya penyelesaian yang jelas, ketegangan seringkali tidak bisa dihindari. Kasus serupa pernah terjadi di berbagai daerah lain, terutama pada lahan eks-hak guna. Usaha yang masa izinnya telah berakhir, tetapi belum mendapatkan kejelasan mengenai proses redistribusi atau pemanfaatan berikutnya. Akibatnya muncul ruang abu-abu yang memicu konflik antara masyarakat, pemerintah, perusahaan, maupun pihak lainnya. Karena itulah, banyak pengamat menilai bahwa persoalan agraria tidak cukup diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif semata. Diperlukan dialog yang melibatkan seluruh pihak agar kepentingan masyarakat dan kepastian hukum dapat berjalan beriringan. Di tengah berkembangnya berbagai narasi di media sosial, pihak Kodim 0612 Tasikmalaya akhirnya memberikan klarifikasi resmi. Komandan Kodim 0612 Tasikmalaya, Letnan Kolonel Korps Zani Muhammad Imfan Ibrahim, menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta di lapangan. Menurutnya, tidak ada tindakan penggusuran maupun intimidasi terhadap petani. Ia menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan personel TNI di lokasi merupakan kegiatan KORF atau pembersihan lahan. Bahwa sesungguhnya potongan video tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan, di mana saat itu tidak ada penggusuran ataupun pengrusakan terhadap tanaman yang dimiliki oleh masyarakat. Pada saat itu sesungguhnya TNI sedang melaksanakan kurve atau pembersihan di lahan yang akan ditempati oleh Batalion TP di Tasikmalaya. Pada saat pembersihan tersebut merupakan di tempat di lahan yang sudah ditetapkan oleh tim GTRA atau Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Tasikmalaya, sehingga lahan tersebut sudah clear and clean akan rencananya ditempati oleh Batalion TP. Pernyataan tersebut berbeda dengan narasi yang berkembang di media sosial. Kodim juga membantah informasi yang menyebut jumlah personel yang hadir mencapai ratusan orang. Menurut penjelasan resmi, jumlah anggota yang berada di lokasi hanya sekitar 18 personel. Klarifikasi ini menjadi bagian penting dalam memahami peristiwa yang terjadi. Sebab hingga saat ini, masih terdapat perbedaan keterangan antara organisasi petani dan pihak aparat. Di satu sisi, petani merasa kehadiran aparat menciptakan tekanan. Di sisi lain, aparat menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak bertujuan mengusir ataupun mengintimidasi masyarakat. Perbedaan persepsi semacam ini seringkali muncul dalam konflik agraria yang melibatkan banyak pihak. Karena itu, proses verifikasi informasi menjadi sangat penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai situasi sebenarnya. Hingga saat ini, polemik mengenai lahan eks-HGU PT Wirya Cakra masih terus menjadi perhatian berbagai kalangan. Belum ada keputusan final yang mampu mengakhiri seluruh perdebatan yang muncul. Sementara itu, aktivitas petani di kawasan tersebut tetap menjadi sorotan karena menyangkut mata pencaharian banyak keluarga. Publik pun terus menunggu perkembangan terbaru dari proses penyelesaian yang sedang berlangsung. Banyak pihak berharap konflik ini dapat diselesaikan melalui dialog dan pendekatan yang mengedepankan kepentingan masyarakat serta kepastian hukum. Kasus di Kecamatan Cineam menunjukkan bahwa persoalan agraria masih menjadi salah satu tantangan besar di Indonesia. Bukan hanya soal kepemilikan tanah, tetapi juga menyangkut kehidupan masyarakat yang bergantung pada lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi petani, tanah adalah sumber penghasilan,
tempat bekerja, sekaligus harapan bagi keluarga mereka. Sementara bagi negara, tanah juga merupakan aset yang harus dikelola sesuai aturan hukum yang berlaku. Ketika dua kepentingan itu bertemu tanpa adanya kepastian yang memadai, konflik seringkali sulit dihindari. Karena itulah banyak pihak menilai bahwa penyelesaian konflik agraria memerlukan langkah yang lebih menyeluruh. Tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum atau administratif. Komunikasi yang terbuka, transparansi informasi, dan keterlibatan seluruh pihak menjadi faktor penting agar penyelesaian yang dihasilkan dapat diterima bersama. Peristiwa yang terjadi di Cineam juga menjadi pengingat bahwa informasi yang beredar di media sosial tidak selalu menggambarkan keseluruhan situasi. Video yang viral memang mampu menarik perhatian publik dalam waktu singkat. Namun memahami sebuah peristiwa secara utuh membutuhkan keterangan dari berbagai pihak yang terlibat. Hingga saat ini, kasus lahan 368 hektar di Cineam masih menyisakan banyak pertanyaan. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Jawaban atas pertanyaan itu mungkin baru akan ditemukan setelah seluruh fakta terungkap secara lengkap. Yang pasti, masyarakat berharap penyelesaian dapat dilakukan secara damai tanpa menimbulkan korban ataupun kerugian yang lebih besar. Sebab pada akhirnya, tujuan utama dari setiap penyelesaian konflik adalah menghadirkan keadilan, kepastian, dan ketenangan bagi semua pihak yang terlibat. Dan bagi warga Cineam, harapan terbesar mereka mungkin sederhana, melihat persoalan ini selesai dengan baik, tanpa ketegangan, tanpa rasa takut, dan tanpa harus kehilangan sumber penghidupan yang selama ini mereka perjuangkan.